Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, selamat bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit, Klasis Kota Kupang Timur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mengawali kegiatan kita di pagi ini, saya mengajak kita, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saat ini saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Saya ingin membacakan bagian ini untuk kita semua dengan perikop perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian jauh firman Tuhan untuk kita semua, dan sungguh berbahagia bagi kita yang mau mendengar, memelihara, serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan pagi ini saya ingin memberikan tema kecil bagi kita, yaitu hiduplah untuk berbuah. Sekali lagi, hiduplah untuk berbuah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari kemarin saya mencoba membuka akses internet dan saya membaca sebuah informasi yang dilaporkan oleh sebuah lembaga ternama yang bernama Nation Office on Drug and Crime tentang 10 negara dengan peringkat kejahatan tertinggi di dunia. Di peringkat ke-10 itu ada negara Kenya. Negara ini terkenal dengan modus kejahatan paling terkenal, yaitu pencurian dan penipuan, dan sasarannya itu adalah para wisatawan. Masalah korupsi juga sudah meluas di negara itu, sehingga berdasarkan hasil penyelidikan, rata-rata warga di Kenya membayar suap hampir setiap hari. Apalagi terkait dengan masalah terbentuknya kelompok militer yang tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah Kenya, yang tujuannya adalah untuk membalas dendam atas operasi pasukan PBB di Kenya. Selalu terjadi kekerasan dan penumpahan darah. Di peringkat ke-9 itu ada negara Brasil. Negara ini juga memiliki tingkat kasus pembunuhan tertinggi di dunia. Kekerasan akibat kegiatan perdagangan narkoba, dan memunculkan banyak sekali kelompok-kelompok geng. Dan salah satu kelompok geng yang paling terkenal di sana bernama Favelas, yang terus melakukan kejahatan, dan mereka memastikan bahwa kejahatan di Brasil tidak akan berhenti jika tidak terjadi perubahan sosial di Brasil. Dan mereka merekrut anak-anak yang masih berusia 6 tahun untuk membantu kelompok ini dalam menyiapkan transportasi, penjualan obat-obat terlarang. Korupsi juga merajalela di sana, karena uang hasil penjualan senjata-senjata ilegal dan narkoba digunakan untuk menyuap pihak berwenang untuk tidak melakukan tindakan tegas kepada mereka. Di peringkat ke-8 ada negara El Salvador. Di negara ini terdapat 2 kelompok yang terkenal yang bernama MS-13 dan KALE-18, yang justru mereka ini dianggap pahlawan oleh masyarakat, sehingga mereka dengan leluasa melakukan pembunuhan-pembunuhan secara sadis. Di peringkat ke-7 ada negara Trinidad dan Tobago. Di sana sering terjadi persaingan antar geng berkaitan dengan wilayah kekuasaan dan dalam hal bisnis haram. Penculikan dan peredaran obat semakin hari semakin meningkat dan sulit diatasi. Di peringkat ke-6 ada negara Nigeria.
Kasus kejahatan yang paling banyak terjadi di sana ialah penipuan, transfer uang melalui rekening bank, dan penipuan melalui email. Dan hal ini juga sudah terjadi di negara kita, dan saya curiga para pelakunya juga belajar dari negara ini. Di peringkat kelima ada negara Honduras. Negara ini memiliki kasus pembunuhan tertinggi nomor urut 2 di dunia. Ditambah dengan penjualan obat-obat terlarang dan juga kasus para imigran gelap. Peringkat keempat ada negara Papua Nugini. Angka kejahatan tertinggi di negara ini adalah KDRT dan pemerkosaan. Diketahui tingkat pemerkosaan mencapai 65% dan pelecehan terhadap perempuan mencapai 92%. Kedua jenis kejahatan inilah yang berdampak pada masalah-masalah HIV dan AIDS. Di peringkat ketiga ada negara Afrika Selatan. Banyak terjadi kasus pembunuhan dan penculikan. Setiap hari terdapat satu anak yang diculik setiap 5 jam. Berarti dalam sehari ada sekitar 4 atau 5 orang anak yang diculik. Juga ada kasus pembajakan. Dan di sana polisi dianggap tidak terlalu memiliki kekuasaan dan lamban menanggapi masalah-masalah itu. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menyewa perusahaan pengamanan swasta. Peringkat kedua adalah Sudan Selatan. Kejahatan negara ini banyak dipengaruhi oleh bentrokan antar etnis, sengketa antar suku, dan pernikahan paksa anak-anak di bawah umur. Di negara ini juga sering terjadi kekerasan dan perang sipil. Dan di peringkat 1 adalah negara Venezuela. Selama beberapa tahun terakhir terjadi pembunuhan, penculikan, dan terorisme secara luar biasa. Angka tertinggi pembunuhan di dunia berada di negara ini dan kasus-kasus lainnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena negara kita di Indonesia tidak termasuk dalam 10 negara ini dengan peringkat kejahatan tertinggi. Tetapi itu tidak berarti bahwa negara kita ini bersih dari kejahatan. Ada juga banyak kasus kejahatan yang terjadi di negara kita ini. Sekalipun tidak separah negara-negara tadi. Ada pembunuhan, ada pemerkosaan, penculikan, kekerasan, korupsi, dan sebagainya. Itu juga terjadi di negara kita. NTT sendiri tidak luput dari kasus-kasus semacam ini. Dan yang paling marak terjadi yaitu kasus human trafficking. Di tahun 2017 di situ tercatat kurang lebih 137 kasus human trafficking. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat kejahatan-kejahatan lain. Ada KDRT, ada pemerkosaan, ada perselingkuhan, perkelahian, dan sebagainya. Dan juga bukan tidak mungkin kejahatan seperti itu terjadi di dalam kehidupan bergereja. Mungkin kasusnya berbeda dan tidak ekstrim. Tapi motivasinya sama, yaitu melakukan kejahatan. Ada pembunuhan secara karakter, yaitu menjatuhkan sesama dengan cara memfitnah atau menjelek-jelekan. Atau juga ada kelompok geng di dalam gereja, di mana masing-masing menguatkan barisannya dan saling menyerang, entah dengan kata-kata atau bahkan dengan perbuatan. Ada provokasi, ada penghasutan, ada penyesatan, dan sebagainya. Dan itu justru terjadi di dalam gereja Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah wajah dunia dan wajah kita manusia yang menunjukkan bahwa kehidupan kita manusia masih jauh dari pertobatan. Kita belum sungguh-sungguh merespon kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal kasih karunia Tuhan itu bertujuan untuk mengubah wajah kehidupan kita. Untuk kembali menjadi terhormat di hadapan Tuhan. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Kalau bukan dengan tujuan untuk melepaskan dan menyelamatkan kita. Iblis tidak lagi memiliki kekuatan untuk menguasai hidup kita. Itu sebabnya iblis hanya menggunakan kelicikannya untuk menjatuhkan kita. Dan terkadang ia menggunakan kekuatan yang ada pada diri kita untuk menjatuhkan kita. Dan kekuatan kita manusia ada pada pikiran dan perasaan kita manusia. Iblis tahu betul itu adalah kekuatan kita. Karena itu ia selalu menggoda kita melalui pikiran dan hati kita. Dan bagi orang yang tidak pernah menghargai kasih karunia Tuhan, ia akan mudah tergoda dan kembali membelakangi Allah. Lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan orang yang tidak pernah menghargai kasih karunia Tuhan, hidupnya tidak akan pernah berubah dan juga berbuah.
Perumpamaan tentang pohon ara sebenarnya menggambarkan tentang kehidupan Israel pada saat itu, yang tidak menghargai akan kasih karunia Allah di dalam hidup mereka. Allah sendiri melalui Yesus Kristus sudah turun di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi apa yang terjadi? Banyak di antara mereka tetap menolak Dia dan tidak mau mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Itu sebabnya mereka digambarkan seperti pohon ara yang tidak berbuah, yang tidak menghasilkan pertobatan di dalam hidup mereka. Karena apa yang mereka harapkan tentang Mesias tidak jatuh sama dengan apa yang mereka temukan di dalam diri Yesus. Yang mereka pikirkan tentang Mesias adalah seorang raja yang perkasa, yang datang memimpin umatnya dengan penuh kekuatan dan keperkasaan, yang mengalahkan musuh-musuh dengan kekerasan. Mereka tidak mengharapkan Mesias yang penuh kelemah lembutan dan kasih, yang mengajak musuh-musuh berperang dengan senjata kebenaran. Mereka tidak menginginkan Mesias yang lebay, yang lemah, yang tidak bisa membebaskan mereka secara fisik. Itu sebabnya mereka tetap memilih untuk hidup di dalam dosa dan tidak mau menunjukkan buah pertobatan mereka sebagai tanda penolakan mereka terhadap Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah menjalani hidup di tahun yang baru. Sebagai orang Kristen, kita akan tetap menjalani hidup dan kehidupan kita bersama Tuhan melalui penyertaan Roh-Nya yang kudus. Di tahun ini, di dalam kehidupan ini, kita sudah diperlihatkan gambaran tentang keadaan dunia sekarang ini. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita juga telah diperlihatkan gambaran realitas yang terjadi di sekitar kita. Di dalam masyarakat kita, dalam persekutuan kita sebagai gereja, bahkan di dalam kehidupan berkeluarga. Kalau mau jujur, hidup kita ini masih jauh dari pertobatan. Dan itu dibuktikan dengan keinginan kita yang masih kuat untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sikap dan perbuatan yang mencemari diri kita. Sikap dan perbuatan yang menodai, bahkan berpotensi menghancurkan persekutuan kita. Bahkan sikap dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus datang untuk bisa menemukan buah kehidupan di dalam hidup kita. Dan buah yang dikehendaki Tuhan adalah buah yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus, atau buah yang kita hasilkan dari pertobatan kita. Berusahalah supaya hidup kita di tahun yang baru dengan cara hidup yang baru, keadaan hidup yang sudah diperbaharui, keadaan hidup yang sungguh-sungguh sudah siap untuk menerima Kristus dan mau hidup di dalam Dia sebagai pokok anggur yang benar. Sebab setiap orang yang mau tinggal di dalam Kristus, hidupnya akan menjadi seperti ranting yang hidup, yang selalu menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Jangan membawa masuk cara-cara hidup kita yang lama ke tahun yang baru, karena itu tidak akan pernah memberi keuntungan bagi hidup kita. Tapi jadikanlah itu sebagai pembelajaran bagi kita untuk mencari dan menemukan cara hidup yang baru, yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih berarti di hadapan Tuhan dan bagi sesama kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kayu yang sudah lama dan lapuk tidak akan mungkin kita gabungkan dengan kayu yang baru. Karena dalam waktu singkat kayu yang lapuk akan ikut merusak kayu yang baru. Karena ngengat dan rayap akan ikut memakan kayu yang baru itu. Demikian halnya dengan cara hidup kita yang lama. Kita tidak mungkin padukan dengan cara hidup yang baru. Karena dalam waktu singkat kita akan kembali dirusakkan oleh cara hidup yang lama. Saat ini juga kita harus memberikan keputusan yang tegas, bahwa saya akan hidup di tahun yang baru dengan tidak membawa serta keadaan hidup saya yang lama. Saya mau meninggalkan semua masa lalu saya yang buruk dan mau bertobat supaya tahun yang baru benar-benar menjadi tahun berkat buat kita. Karena hidup kita bisa berbuah yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Jangan biarkan tahun terus berubah tanpa ada perubahan dalam hidup kita. Suatu ketika kita akan menyesal ketika kita tidak lagi punya kesempatan untuk berubah dan berbuah. Karena semakin tahun berganti, umur kita pasti akan semakin singkat dan kita akan semakin mendekat pada kematian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adalah penyesalan yang tidak terhingga ketika di batas usia kita tetap menjadi pohon yang kering dan tidak dapat berbuah apa-apa. Selagi waktu masih ada dan kesempatan masih diberikan kepada kita, marilah kita hidup untuk berbuah. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Tuhan tidak butuh apa yang kita miliki dalam hidup ini, karena semua itu tidak bersifat kekal. Yang Tuhan butuhkan dari kita hanyalah pertobatan dan mau hidup menurut perintahnya.
Firman Tuhan katakan, bukanlah orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang mau melakukan kehendak-Nya. Itu berarti bahwa bukan ibadah-ibadah kita yang akan menyelamatkan kita, bukan persekutuan kita yang akan menyelamatkan kita, dan bukan juga agama yang menyelamatkan kita. Karena semua itu hanya menjadi sarana bagi kita untuk mengenal tentang keselamatan. Tapi keselamatan yang sesungguhnya akan kita temukan di dalam kehidupan nyata kita, yaitu ketika kita mau hidup dan melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu cuma satu, yaitu supaya kita hidup untuk berbuah bagi Tuhan. Kalau itu yang menjadi kerinduan kita semua, marilah kita hidup di tahun yang baru ini dengan cara hidup yang baru. Hidup dalam pertobatan dan mau berbuah bagi Tuhan. Selamat menjalani hidup di tahun yang baru. Semoga kita selalu diberkati Tuhan dan juga kita selalu menjadi berkat bagi kehidupan sesama kita. Amin. Baik, Bapak Mama, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita berteduh sejenak, kita mengangkat doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami yang dianugerahi Tuhan dengan berbagai-bagai berkat. Ada sukacita dan damai sejahtera yang masih melimpah dalam kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menuntun kami masuk dalam tahun yang baru. Kami akan menjalaninya dan kami tahu bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin melakukan hal yang terbaik di hadapan-Mu dan itu juga menjadi berkat untuk kehidupan sesama kami. Hidup kami ini kami ingin berbuah bagi Tuhan dan juga berbuah bagi sesama. Kami ingin menjadi pohon ara yang sehat, pohon ara yang segar, pohon ara yang selalu memberikan hasil, memberikan buah yang baik untuk kehidupan sesama kami. Karena itu kami mohon tolong akan kami Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini, biarlah kehidupan kami ini benar-benar dapat menjadi berkat untuk kehidupan sesama kami. Kami akan memulai kehidupan kami di hari ini. Kami akan memulai segala tugas dan aktivitas kami. Tuntun sertai kami, berkati hidup kami, berkati buah pekerjaan kami, berkati buah pelayanan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini benar-benar mendatangkan berkat bagi kehidupan banyak orang. Inilah doa kami Bapa, inilah sembahyang kami. Ampunilah akan salah dan dosa kami. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami berdoa. Amin. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Dan mari kita sama-sama mohon berkat dan penyertaan dari Tuhan. Kiranya anugerah dan keselamatan daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, boleh tetap tinggal dan menyertai kita semua, mulai dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Shalom.